Halo anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap dimanapun kalian berada, kabar kalian senantiasa sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai rumus sudut tengah. KD-nya ialah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Pertama, kita pahami dulu rumus sudut tengah. Yang pertama, rumus sudut tengah sinus setengah alfa. Kita akan mengembangkan rumus trigonometri yang berkaitan dengan sudut tengah sinus. Pertama, kita mulai dari rumus sudut ganda kosinus berikut. Cos 2 theta sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat theta. Sekarang kita misalkan theta sama dengan setengah alfa, maka 2 theta sama dengan alfa, sehingga rumus di atas menjadi cos alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Di sini kita sudah merubah 2 theta menjadi alfa, kemudian theta menjadi setengah alfa. Selanjutnya, karena kita ingin menentukan rumus sudut tengah sinus, maka dapat kita tulis cos alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Dua sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa. Kemudian sin kuadrat setengah alfa sama dengan 1 dikurangi cos alfa per 2. Di sini 2 dari ruas sebelah kiri kita pindah ke ruas kanan, maka menjadi operasi pembagian. Sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2. Maka kita peroleh rumus sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2. Maka rumus ini akan kita gunakan ketika kita mencari sudut tengah untuk aturan sinus. Yang kedua, rumus sudut tengah kosinus setengah alfa. Kita akan mengembangkan rumus trigonometri yang berkaitan dengan sudut tengah kosinus. Pertama, kita mulai dari rumus sudut ganda kosinus berikut. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Sekarang kita misalkan theta sama dengan setengah alfa, maka 2 theta sama dengan alfa. Sehingga rumus di atas menjadi cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1. Kemudian, karena kita ingin menentukan rumus sudut tengah kosinus, maka dapat kita tulis cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa dikurangi 1. Kita uraikan 2 cos kuadrat setengah alfa sama dengan cos alfa plus 1. Maka cos kuadrat setengah alfa sama dengan cos alfa ditambah 1. Di sini 2 pada ruas sebelah kiri. Kita pindah ke ruas sebelah kanan, maka menjadi operasi pembagian. Kemudian kita peroleh cos setengah alfa sama dengan plus minus akar cos alfa plus 1 per 2. Maka kita peroleh rumus cos setengah alfa sama dengan plus minus akar cos alfa plus 1 per 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami?
Selanjutnya, Ibu akan membahaskan contoh-contoh terkait dengan rumus sudut tengah dari modul kalian. Pertama, Ibu akan membahaskan contoh 6. Permasalahannya ialah kita diminta untuk menentukan nilai menggunakan sudut tengah dari yang pertama sin 15 derajat, kemudian yang B cos 22,5 derajat. Maka yang pertama sin 15 derajat sama dengan sin setengah dikali 30 derajat. Maka kita menggunakan rumus plus minus akar 1 dikurangi cos 30 derajat per 2. Kita sederhanakan, maka plus minus akar 1 dikurangi akar 3 per 2 per 2. Kita sederhanakan, kita peroleh plus minus akar 2 dikurangi akar 3 per 2 dikali 2. Maka kita peroleh plus minus setengah akar 2 dikurangi akar 3. Bagaimana anak-anak? Di sini kita menggunakan rumus sudut tengah dari aturan sinus. Selanjutnya kita akan membahas poin B, yaitu cos 22,5 derajat sama dengan cos setengah dikali 45 derajat. Maka kita menggunakan rumus sudut tengah untuk kosinus, yaitu plus minus akar cos 45 derajat ditambah 1 per 2. Kita sederhanakan, maka plus minus akar 2 per 2 plus 1 per 2, maka plus minus akar 2 plus 2 per 2 dikali 2. Maka kita peroleh plus minus setengah akar 2 ditambah akar 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya untuk penerapannya dalam rumus sudut tengah. Selanjutnya, Ibu akan membahaskan contoh 7. Permasalahannya, kita diminta menentukan nilai sin setengah alfa jika cos alfa sama dengan 12 per 13, di mana alfa itu di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Berarti ini terletak di kuadran 1. Maka nilai cos alfanya dia bernilai positif. Maka di sini yang pertama, sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos alfa per 2. Kita menggunakan rumus sin setengah alfa. Kita substitusikan nilai cos alfa, maka kita peroleh plus minus akar 1 dikurangi 12 per 13 per 2. Maka kita peroleh plus minus akar 1 per 13 per 2. Kita sederhanakan, kita peroleh plus minus akar 1 per 26. Selanjutnya, Ibu akan membahaskan contoh 8. Permasalahannya ialah 2 cos kuadrat X per 2 dikurangi cos X sama dengan 1. Pada permasalahan di contoh 8 ini, kita akan membuktikan identitas trigonometri yang mengandung rumus sudut tengah. Maka kita akan menguraikan ruas yang berada di sebelah kiri. 2 dikali akar 1 plus cos X per 2 kuadrat dikurangi cos X sama dengan, kemudian ini di sini kita menjabarkan cos dari X per 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 dikali 1 plus cos X per 2 dikurangi cos X. Maka kita sederhanakan. Nah, kita peroleh 1 plus cos X dikurangi cos X sama dengan, nah ini cos X dikurangi cos X sama dengan 0, maka kita peroleh 1 sama dengan 1. Maka identitas trigonometri terkait 2 cos kuadrat X per 2 dikurangi cos X sama dengan 1 terbukti benar. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Selanjutnya, Ibu akan membahaskan contoh 9. Permasalahannya ialah kita diminta untuk membuktikan identitas trigonometri dari 2 sin kuadrat X per 2 ditambah cos X sama dengan 1. Maka kita uraikan yang ruas sebelah kiri. Maka kita peroleh 2 dikali akar 1 dikurangi cos X per 2 kuadrat ditambah cos X. Kemudian kita jabarkan, kita peroleh 2 dikali 1 dikurangi cos X per 2 ditambah
cos X. Maka kita sederhanakan, kita peroleh 1 dikurangi cos X ditambah cos X sama dengan, nah di sini negatif cos X ditambah cos X sama dengan 0. Maka 1 sama dengan 1. Untuk itu, maka 2 sin kuadrat X per 2 ditambah cos X sama dengan 1 terbukti benar. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Semoga semakin paham ya, dan semoga kalian bisa membedakan aturan pada rumus sudut ganda dan rumus sudut tengah. Untuk lebih memahami materi ini, maka silakan kalian mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yaitu kalian diminta untuk mengerjakan tugas 4 di halaman 24-25 sesuai dengan pembahasan yang telah diberikan. Apabila kalian menemukan kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau dalam memahami video pembahasan ini, kalian bisa menanyakan pada Bapak Ibu Guru pengajar. Selanjutnya, selamat belajar, selamat mengerjakan, Tuhan memberkati. Terima kasih.